Bapak selama ini nggak pernah ngeluh kan? Nggak pernah. Baru ketika mungkin 2 atau 3 bulan terjadi itu. Ya kan sebuah fakta. Ini sebuah fakta yang tidak dibantahkan. Nah kemudian kalau berbicara misalkan tempat lain, Pak Abdul Aziz ada sapi. Kemudian sampean buat aliran air permanen atau resapan ke bawah. Aliran lebar paret ke bawah. Itu paretnya paret permanen atau paret biasa? Paret biasa. Kemudian selain rumah Pak Dirman di sebelah ada rumah siapa lagi? Nah Pak Jelani tercemar nggak? Kalau dari tempat aku kan selalu pada titik ke bawah. Saya tanya Pak Jelani atau istrinya atau anaknya kan bisa ngerasa itu juga dia udah banyak sumber itu. Nah itu kan dekat rumah Pak RT kan? Rumah Pak Jelani? Iya artinya lebih dekat ke rumah sampean. Ada nggak keluhan dari Pak Jelani atau anak Pak Jelani tentang pengaruh ternak sampean? Belum ada. Artinya kalau tadi dikatakan Pak Muji mungkin dari tempat lain, sekarang logikanya jarak rumah Pak Jelani sama rumah Pak Dirman ke rumah sampean dekat mana? Itu logika hukum kita berpikir. Saya bukan akan menjudge, tapi saya akan berbicara tentang fakta. Kemudian Pak Jelani tinggal di situ berarti lebih dulu dari Pak Sudirman. Rumah Pak Jelani selama ini sudah ada dan sampai sudah jual sapi. Tapi tidak pernah mengeluhkan itu. Nanti kalau banyu dialirkan dengan benar kan tidak berpengaruh ke tetangga. Sekarang ketika berbicara rumahnya Pak Sudirman dengan Pak Muji kan lebih dekat. Hal yang wajar mungkin pengaruh itu dari situ. Jadi sekarang kita tidak usah berdebat kusir, ternak sapi tetap berjalan, tapi sumur jangan sampai tercemar. Bagaimana solusinya? Ya kita carikan yang terbaik. Misalkan saluran airnya dibesarkan atau dibuat dari batu, misal. Ataupun kalau tidak, ya kalau mencari yang lebih apa? Yang lebih murah, dibuat kotak kecil dari semen, buat paralon besar, alirkan ke tempat saluran banyu. Itu kan tempatnya mirip seperti ini kalau berjalan. Ya kan? Lebih mirip seperti ini. Artinya itu tidak akan tergenang. Kalau tidak tergenang, tidak mungkin akan meresap ke sumur. Itu atau paretnya, Pak. Itu atau paretnya. Cuma kayak sapi tidak dibersihkan. Ya tidak hanya jadi banyak untuk mana ngalirnya terlalu tidak sumur, resap sumur. Nah ya makanya itu jadi. Tidak pernah dan sekarang di Cino, sekarang kita bukan berbicara itu. Makanya kita tanya tadi Mas Muji. Aku yang bukan akan berdebat kusir. Buktinya rumah Mak Abdul Aziz ngon sapi dari zaman dulu sama mertuanya itu tidak berpengaruh ke sumur Pak Jelani. Aku tidak berbicara sama Pak Dirman. Nah, ketika saluran banyu mengalir bagus, kan tidak berpengaruh ke sumur. Nah, faktanya sekarang rumah sampean itu berdekatan sama Pak Sudirman. Nah, sekarang walaupun Bali tidak mungkin tidak bakal penuh itu, yang jelas banyu harus mengalir karena memang kesehatan itu penting. Selain masalah dampak ke lingkungan, masalah aliran sungai itu harus aliran banyu itu harus dibuat. Kalau memang tidak galang buat permanen, kalau mahal biayanya, dibuat pakai paralon yang besar. Yang penting air itu ngalir, jangan mengendang situ. Kalau air itu tergenang dan diam dalam kapasitas dia tidak mengalir ataupun tidak berjalan, itu akan ke bawah alirannya. Ke bawah. Saya tidak dalam kapasitas membela, tapi saya berbicara tentang wujud air itu seperti apa. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, terkecuali air mancur. Atau air yang didorong pakai mesin. Sudah aku contohkan tadi, kalau misalkan selama ini Pak Abdul Aziz tidak pernah dapat keluhan dari Pak Jelani, artinya aliran dialirkan bagus. Nah sekarang kita tidak akan berdebat kusir karena kalau berdebat kusir nanti akan di lab sumurnya panjang ceritanya ke pengadilan gitu. Enggak, bukan. Saya bukan masalah bahas ini Pak. Kalau bahas ini dari sini. Makanya aku ngomong tadi, kita kan kepengen menyelesaikan dulu. Kita jangan membawa egois kita ke ruangan ini.
Makanya jangan kesampingkan dulu egois, kita selesaikan, carikan jalan keluar. Terkecuali para pihak tidak bersepakat. Saya merekomendasikan, saya buat pengantar Pak. Saya tidak sanggup, saya laporkan kepada polisi atau jaksa. Saya tidak bisa menyelesaikan ini Pak. Karena para pihak tidak bersepakat berdamai. Bapak nggak minta, saya sudah rekomendasikan. Karena memang tugasnya saya seperti itu. Nah, itu. Jadi sekarang kalau misalkan berbicara tentang Mas Muji melihara sapi berpuluh tahun, Pak Abdul Aziz berapa tahun? Ada 20 tahun. 20 tahun. Sekarang Pak Jailani punya sumur enggak? Pernah ada selama ini Pak Jailani itu ngeluh ataupun menyampaikan keluhan terhadap limbah sapi sampean resapannya masuk ke sumur? Tidak. Artinya tidak hal mungkin ketika pengaruh Pak Abdul Aziz ke rumah Pak Sudirman. Selain sampean sama Pak Puji, siapa yang ngurus di situ? Saya mertua sampean. Pak Jamin sebelah sana. Sebelah sana. Tidak mungkin melewati paret, melewati jalan. Nah. Yang ngalirnya ke jalan, tapi kan ada saluran banyak dibuat permanen itu kan. Kita buat ke permanen, artinya bayi itu tidak mungkin akan melangkah sini. Karena ada saluran yang sudah dibuat permanen. Nah, itu salah satu bukti bahwa kalau dibuatkan saluran permanen, tidak terjadi genangan, maka tidak akan berpengaruh kepada lingkungan. Termasuk bau, termasuk masalah kebersihan, ya. Jadi mungkin itu saja. Jadi Mas Musi saya minta, ya kalau misalkan keberatan buat saluran banyu dari batu misal permanen, ya mungkin bisa dibuatkan kotak kecil, dibuatkan paralon besar, dialirkan ke tempat jalan, dibuang. Kemudian misalkan kayak rumput, kita bukan menghalangi orang beternak, saya memerintahkan untuk berternak. Tapi ya ketika misalkan beternak itu berpengaruh terhadap kenyamanan tetangga, ya kita saling menghargai. Itu harapan saya. Jadi tidak usah kita berdebat, kita mau kemana-kemana, yang jelas antara hak dan kewajiban kita berimbang, hidup bertetangga itu harus saling menghargai, nah itulah yang kita kedepankan. Ya, Pak Abdul Aziz. Jadi harusnya kemarin Pak Abdul Aziz kayak seperti ini bisa diselesaikan di tingkat RT. Harusnya. Ya, jadi itu, jadi nggak terlalu besar-besar ke. Jadi itu mungkin logika dan faktanya. Jadi kalau berbicara tentang berpuluh-puluh tahun kata Mas Muji Imun Sapri, Pak Abdul Aziz saya bilang mau Jailani bukti tidak pernah mengeluh. Ketika saya kemarin melihat sumurnya memang tidak layak untuk dipakai, tidak layak untuk dikonsumsi. Iya makanya Pak. Jadi biar saya ngomong, saya sudah lihat faktanya. Ya kalau yang seperti itu tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi sekarang, ayo bareng-bareng kita carikan solusi yang terbaik. Jadi, saya bukan berada kapasitas menyalahkan para pihak, tidak sedaya yang berbelai, tidak yang saya tekan. Tapi saya hanya berbicara tentang kondisi ini yang menjadi hak dan kewajibannya agar kita bisa sama-sama untuk mencarikan jalan keluar yang terbaik. Jadi kalau ya harus kita jaga itu masalah kebersihan lingkungan, masalah aliran saluran dari limbah kandang itu. Nah kalau misalkan nanti misalkan gini, Mas Muji ya, ini Mas Muji sudah buat parit permanen, itu yang limbahnya selalu bersih, ternyata sumur Pak Sudirman misalkan masih terkena limbah. Artinya berarti ini benar-benar bukan dari sini. Tapi kalau nanti faktanya ketika ini sudah dibersihkan terus ini bagus, artinya kan oh ya berarti kekeliruan saya. Jadi harus bisa saling menghargai itu. Ya mungkin hanya itu yang jadi masalah. Ini kan sebenarnya masalah itu nggak terlalu besar ketika kita cepat tanggap. Cepat tanggap ya seperti saya ya. Saya itu kan dulu tanggap Pak Sudirman. Sebelah saya itu nggak bikin paret. Saya bikin paret permanen nih. Paret saya dibolong dari sebelah tanpa izin saya. Tapi saya juga berpikir berarti ini bermanfaat. Salahnya kenapa tidak ngomong dulu? Kalau ngomong dulu kan saya bisa buatkan aliran biar enak. Airnya nggak tergenang, kemudian aliran airnya juga ke bawah, limbahnya juga bagus, limbah rumah tangga itu kan lebih jelek juga. Nah itu salah satu yang memang harus kita saling jaga, ya. Jadi itu mungkin harapan Pak Dirman, Mas Muji, cuman kepingin ya sumurnya bisa dipakai,
terus dibuatkanlah sampai untuk bakar saluran. Kalau misalkan buat dari batu itu habis berapa kira-kira? Sebenarnya tuh kalau mau di jalannya yang dekat sumur Pak Dirman sama tanggapan di Pamuji itu tidak bermanfaat sebelum panas yang arah ke bawah menuju Medan itu dilalui Pak. Itu harus dijaluin dulu baru bikin aliran. Nah, Pak RT tugasnya sampean gotong royong itu kan jalan masuk kan? Jalan masuk dibuat ke paret. Ijazah permanen tidak apa-apa sebenarnya. Kalau yang penting dalam. Jadi banyu yang dari limbah keluarga kayak dari kamar mandi kayak apa tuh ngalir. Diajak gotong royong dulu. Tapi kalau ini kalau bisa usahakan ini pakai permanen biar tidak ngerembes ke kiri ke kanan. Ya. Nah, itu kan bisa dibuang ke jalan besar, bisa dibuang ke bawah. Nah, kalau enak ke bawah berarti enak ke bawah. Nah, kalau itu kan lebih enak. Itu angka ada. Ini yang di samping rumahnya itu ada dan kandang sapi itu. Nah, ya, artinya saya bahas seluruh ada yang tertinggal. Maka kalau saluran itu tugas Pak RT, tolong diajak warganya gotong royong, didalami jalan apa paretnya. Kan jalan sudah dicor, tinggal buat dibuat paret. Nah kemudian dari Mas Muji itu dari kandang sapi di pinggir itu dibuatkan paret permanen misalkan ke jalan. Nah insya Allah itu juga tidak akan berpengaruh terhadap kenyamanan warga atau tetangga. Insya Allah bakal testernya diapunya. Kalau misalkan sudah dibuat permanen, bukan walaupun tidak di plester ya kalau sudah permanen kan berarti sudah kondisinya permanen ya. Kalau permanen itu artinya tidak gampang rusak. Tinggal itu berapa meter jaraknya dari kandang ke jalan Pak? Nanti. Ada 30 meter, tidak nyampe kan? Hah? 15 kan? Dalam posisi kandang satu, saudara itu tidak ada yang dibuat. Iya, sekarang ini kita Ayolah. Ya, yang jelas itu harapannya. Jadi saya yang kasih arahan Pak Dirman, saya sudah melihat faktanya walaupun saya tidak turun langsung, saya memerintahkan orang. Saya lihat kondisinya seperti apa. Jadi tidak perlu ditimpali lagi ya agar tidak menjadi rancu pembicaraan, sampai cukup mendengarkan dan sudah diberikan masukan tadi oleh sampean. Saya meminta agar ini dilaksanakan dan Pak RT yang pertama gotong royong parit pinggir jalan. Nah tugas Mas Muji buat paret permanen dari pinggir kandang itu ke jalan biar sama enak, biar sama lemah dan sama nyaman ya. Kalau cuma 15 meter pokoknya berarti berapa tuh Pak? Nah coba nanti digotong royongkan. Nah, ya sekarang Pak RT, Pak Kadus, tolong diajak gotong royong deh. Kalau misalkan ada dewek berat, misalkan sampean bantulah buat ke paret itu. Bantu gawe ke, kan bisa sambil gawe ke. Tidak usah sekarang saya minta kita tidak usah lagi membuat pembicaraan menjadi bias ya. Kita fokus di situ. Saya minta ini digotong royongkan. Walaupun sampai sebelumnya sudah ngajak, tapi kan sebelum terjadi. Sekarang saya minta ini terjadi, ini dilaksanakan ya. Paret yang dari pinggir ini loh, yang pinggirannya Mas Muji dibuat permanen. Gotong royong bantu Mas Muji. Kalau misalkan cuma semen sesak beli ke, ya sisanya cari. Ini bukan berarti banyak duit, aku tidak ada duit. Cuman kalau untuk wargaku, kenyamanan wargaku, biarlah aku berkorban walaupun sedikit. Ya. Jadi saya tidak ingin warga saya itu berselisih, tidak rukun dengan tetangga. Hidup aku cuma sekali Pak, di rumah. Jabatan aku harus amanah. Kaji kalau aku di hari akhir di sidang atau dihisap. Soekarno, benarkah Sudirman itu wargamu? Iya. Pernahkah kau bantu ketika dia berkeluar itu? Tidak pernah. Maka aku terhalang. Itu Mas Muji, pernah gak dia mengurusi Mas Muji selama kau jadi kades? Tidak. Sudah terhalang. Karena pertanggungjawaban pemerintah itu atau para ustadz itu diwariskan dalam hukum Islam dunia akhirat. Kalau tidak bisa bermanfaat, tidak usah jadi pemimpin, jadi kades. Ini bukan pedagang. Pesuruh seumpamanya. Pak RT datang, ini Pak Kades, aku nama ini. Nurut aku perintah dia nurut. Pak harus saya warga juga seperti itu. Ketika berbicara tentang kemaslahatan umat.
Jadi mari sama-sama kita tanggalkan, tidak usah lagi berdebat kusir. Yang penting Mas Muji, Pak Kadus tolong dibantu, Pak RT. Kali kalau nak beli semen, Pak RT mampir rumahku, tunjuk duit beli semen sesak. Cuma sesak. Kalau lebihnya ada pacar Mas Muji ya Bu. Kalau pasir ada di situ. Aduh, tolong dibantu. Kemudian itu dibuat lebih tinggi, yang di posisi dekat kandang, lebih rendah yang posisi di jalan. Jadi kalau bisa tuh banyu tuh begitu datang langsung alih. Biar sama lemah. Aku Mas Muji tidak ada dalam kapasitas nekan sampean. Aku tahu. Aku kepingin warga aku tuh seneng galau. Hidup rukun. Walaupun yang ada di minum sapi ada yang tidak, tapi tidak berpengaruh dan tidak saling merugikan. Ya. Jadi sekali lagi saya minta dengan hormat sangat, ya, tolong permasalahan ini bisa diselesaikan. Saya percayakan dengan Pak RT dan Pak Kadus dan Pak Dirman juga dan Mas Muji dan tetangga, ya, karena memang kita hidup itu tidak bisa lepas daripada orang lain. Ya, ini mungkin jadi proses pendewasaan kita di dalam penyelesaian masalah. Kalau bagi saya, ya saya meninggalkan ego saya. Karena aku bekerja ego, aku nih belum makan. Cuman aku harus berusaha jadi wong tua. Mak mano caranya kalau wong tua itu ada piana. Anak yang susah ini kita lebih susah. Kalau cuma aku gagal Bu, yang aku nak perlu lima itu. Lantak-lantak lah kamu. Iya, aku ngerasa juga tidak. Cuman dia pacar, ketika rumah itu terbawa tidur. Tidak nyenyak tidur, ada masalah. Masalah kecil jika tapi mendasar ini. Mas Muji juga mah itu mungkin dari faktor ekonomi yang kurang bagus, maka tidak bisa digawe ke. Nah sekarang, ayo bareng-bareng. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan karena kita hadapi. Tapi kalau kita lari dari masalah, maka akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Jadi masalah itu tidak bisa lepas dan tidak bisa selesai ketika kita tinggalkan masalah atau lari dari masalah. Tapi kalau masalah itu kita hadapi, sebesar apapun masalah, pasti ada jalan keluar. Inilah tempatnya kita di Posbanku. Hidup rukun, damai, sesuai dengan mutu kami. Jadi yang namanya damai dalam keadilan dan adil dalam kedamaian itu antara hak dan kewajiban itu berimbang. Ya Mas Muji ya, nanti Pak RT tolong dibantu Pak Kadus